Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 26. Marah. Davin masuk ke dalam kamar dengan membawa kantong plastik di tangannya. Dilihatnya Hana duduk di atas tempat tidur dengan pandangan yang kosong. Melihat istrinya seperti ini membuat dirinya merasa bersalah. "Apa kamu mau minum?" Davin memandang Hana. Ia duduk di tepi tempat tidur. Hana terkejut saat menyadari bahwa suaminya sudah berada di dalam kamar, bahkan duduk di sampingnya. "Kenapa kamu melamun?" Davin memandang Hana, namun istrinya tidak menjawab. Wajah Hana sudah tampak pucat dengan bibir yang kering. "Maafkan aku, tadi aku cari makanan dulu di bawah. Apa kamu minum?" "Iya tuan," Hana menjawab dengan suara yang lemah. Davin mengambilkan botol mineral dan membuka tutupnya. Didekatkannya mulut botol kecil itu tepat di bibir istrinya. Hana meneguk air minum yang diberikan suaminya. Tenggorokannya yang amat kering terasa segar ketika air masuk ke dalam mulut, membasahi rongga tenggorokannya. Hana baru berhenti meneguk air dalam botol ketika sudah menghabiskan lebih dari setengah bagian isi dari botol tersebut. "Apa sudah?" tanya Davin ketika Hana sudah tidak minum air yang diberikannya. "Sudah tuan, terima kasih," jawabnya. "Ini di rumah sakit, jangan panggil tuan," pinta Davin. "Baiklah suamiku," ucapnya dengan bibir yang bergetar. Rasanya ia tidak ikhlas ketika mengatakan kalimat tersebut. Davin diam memandang istrinya. "Apa kamu ingin makan?" Hana menganggukkan kepalanya. Davin sudah mengetahui jam berapa petugas rumah sakit mengantarkan makanan ke kamarnya, sehingga ia beli makanan dibawa untuk istrinya. Davin teringat kalau Hana semalam tidak makan. Setelah apa yang diperbuatnya, istrinya langsung tidur tanpa makan terlebih dahulu. "Iya tuan, tapi nanti saja. Saya akan menunggu perawat." Davin diam saat mendengar jawaban Hana. Diambilnya kotak putih yang ada dalam kantong plastik yang tadi dibawanya. Pria itu kemudian membukakan kotak berisi bubur ayam. "Apa kau mau makan bubur ayam?" tanyanya. "Mau," jawab Hana. Davin tersenyum dan menyuapi istrinya bubur ayam. Hana makan dengan cepat. Begitu bubur di dalam mulutnya habis, dia kembali buka mulutnya agar suaminya masukkan sendok yang berisi bubur ke dalam mulutnya. Meskipun ia tidak berselera, namun Hana tidak mungkin makan dengan lambat, karena itu bisa membuat Davin marah. Davin tersenyum ketika melihat istrinya yang makan dengan banyak. "Tuan, saya sudah kenyang." Hana hanya makan beberapa sendok saja. Rasa bubur ayam yang dimakannya terasa sangat tidak enak di lidahnya, namun karena perutnya terasa perih, buat Hana tetap harus makan. "Ini suapan yang terakhir." Davin memandang Hana dan mendekatkan sendok ke bibir istrinya. Hana masukkan sendok terakhir ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan lambat. "Minum dulu." Davin mengangkat botol mineral dan meletakkan mulut botol itu ke bibir Hana. Tanpa berbicara, Hana meneguk air yang diberikan suaminya hingga habis. "Tuan, saya sangat lelah. Tubuh saya juga lemas. Saya ingin tidur sebentar." Hana sedikit tersenyum. "Ya sudah, kamu istirahatlah." "Terima kasih tuan." Hana menggeser posisi duduknya dan merebahkan tubuhnya. Davin diam memandang istrinya. Pria itu tidak berbicara apa-apa lagi. Diberikannya waktu untuk Hana beristirahat. "Permisi pak, saya mengantarkan makanan siang pasien," ucap petugas rumah sakit yang mengantarkan makan siang pasien di jam 11 siang. "Iya, letak saja." Davin masih duduk di tepi tempat tidur yang saat ini ditiduri oleh Hana.
Sejak tadi ia hanya diam menang wajah istrinya yang pucat. Setelah petugas rumah sakit meletakkan nasi, jus, buah, dan kek, wanita berseragam biru itu keluar. Davin mengambil nasi goreng yang tadi dibelikannya. Ia kemudian duduk di sofa dan memakan nasi gorengnya. Davin beranjak dengan cepat dari duduknya ketika mendengar Hana menangis minta tolong. Ia berlari ke tempat tidur Hana. Davin diam ketika lihatnya Hana yang ternyata sedang tertidur. Air mata menetes di celah matanya. "Tolong hentikan sakit. Tolong jangan buat saya seperti ini. Tolong lepaskan saya," Hana berkata dengan menangis. Dirinya begitu sangat rapuh saat ini. Tidak ada tempat untuk berbagi cerita. Pada akhirnya, apa menjadi beban pikiran yang mengganjal seperti ini, terbawa mimpi bahkan mengigau. Kalimat yang waktu itu begitu sangat senang didengarnya. Kalimat yang waktu itu bisa membuat hatinya bahagia. Kini bagaikan pisau yang menghujam jantungnya. Ditatapnya wajah istrinya. Di peluknya tubuh Hana saat ini bergetar dan menangis. Ia berharap pelukan hangat yang diberikannya mampu menenangkan istrinya. Davin kembali duduk di sofa ketika melihat Hana yang sudah kembali tertidur. Dikeluarkannya ponsel dalam saku celananya. Ia mulai membuka pesan email yang masuk sambil terus memantau kondisi Hana saat ini. "Assalamualaikum." Sepasang suami istri masuk ke dalam kamar dengan tergesa-gesa. "Waalaikumsalam." Davin memandang mama dan papanya. "Kenapa dengan Hana?" Mita berbicara dengan nada suara yang tinggi. "Kamu apakan dia?" Surya menang putranya dengan marah. Davin diam ketika mendengar pertanyaan dari kedua orang tuanya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dipertanyakan kedua orang tuanya tidak bisa dijawabnya. "Jawab, Davin." Mita semakin marah. Davin bingung harus berkata apa untuk membela diri. Mita menahan emosinya. Keadilannya Hana tertidur di atas tempat tidur pasien. Dannya wajah pucat menantunya yang sedang tertidur. Melihat tangan Hana seperti ini, Mita sudah bisa menebak apa yang dilakukan oleh putranya. "Kamu apakan istrimu?" Mita memukul kepala Davin dengan tas yang dibawanya. Davin hanya diam ketika mamanya memukul kepalanya dengan tas. Meskipun mamanya memukul dengan keras, namun dirinya tidak mengelak. "Kami tidak pernah mengajarkan kamu berbuat jahat kepada siapapun, Davin. Apalagi memukul seorang wanita. Apa kamu sadar bahwa wanita yang kamu perlakukan seperti ini istri kamu sendiri? Di mana otakmu?" Surya marah dan menampar wajah putranya dengan keras. Lagi-lagi Davin tidak mengelak dan hanya diam ketika kedua orang tuanya marahnya seperti ini. Apa yang dilakukannya sudah pantas mendapatkan balasan seperti ini. Dosa bibirnya yang berdarah karena ditampar papanya dengan keras. "Karena wanita siluman itu, kamu sudah menjadi binatang. Apa yang kamu lakukan kepada Hana?" Mita tidak ada henti-hentinya menarik rambut putranya. "Bila tujuan kau menikah dengan Hana untuk melampiaskan kemarahanmu terhadap Berliana, Mama tidak akan setuju." "Mama jangan teriak-teriak, Hana tidur." Hanya kalimat ini yang dikatakannya. Surya menggusap wajahnya dengan kasar. Pria itu menang ke tempat tidur. Ia melihat Hana yang berbaring dengan tangan memakai gendongan di tangan sebelah kiri dan juga kanan. "Papa sungguh sangat kecewa dengan kamu, Davin." Surya tidak menyangka bahwa putranya akan berbuat seperti ini. "Bila kamu tidak menginginkan dia, lepaskan dia. Bila niat kamu menikah dengan dia untuk balas dendam kepada wanita siluman itu, ceraikan dia saat ini juga. Kami akan bawa Hana pulang ke rumah kami. Namun satu hal yang harus kamu ingat, kami tidak akan pernah membiarkan kamu kembali dengan Hana. Silakan cari wanita siluman itu." Mita mengancam putranya. Davin diam dan menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan mamanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.